Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saiful Mujab dari kelas A24 dengan NIM 22811131192. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara menjadi pendidik yang ideal, ya, apa saja standar-standar primer yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, ya. Selanjutnya itu, adakah cara atau teknik untuk membangun suasana di kelas, ya, agar kondusif, asik, dan hidup, ya. Terus yang ketiga yaitu bagaimana mengatasi anak didik yang tidak patuh atau sedang dalam mode malas, ya. Yang terakhir, apakah pendidikan formal di Indonesia sudah dalam wujud ideal, ya, maupun mampu menghasilkan anak didik unggulan dan berprestasi, ya. Yang pertama yaitu bagaimana cara mendidik bagaimana cara menjadi pendidik yang ideal, ya. Apa saja standar-standar primer yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, ya. Jawabannya, menjadi pendidik yang ideal, ya, adalah proses berkesinambungan, ya, yang membutuhkan pengembangan keterampilan, ya, pengetahuan, dan sikap, ya. Seorang pendidik itu perlu memiliki kompetensi yang profesional, ya, seperti penguasaan materi pelajaran, ya, kemampuan mengajar yang efektif, serta inovasi dalam metode pembelajaran. Selain itu, kompetensi pedagodik juga penting, ya, yaitu pemahaman mendalam tentang kebutuhan siswa, ya, perencanaan pembelajaran yang relevan, dan evaluasi hasil belajar yang adil, ya. Jadi tidak memandang itu siapa, ini siapa, tapi hasil evaluasinya itu harus dilakukan secara adil, ya. Kompetensi kepribadian menjadi landasan lain, ya, yang harus dimiliki, ya, termasuk integritas, empati, dan kesabaran dalam mendampingi siswa, ya. Di sisi sosial, ya, pendidik harus mampu berkomunikasi dengan baik, ya, bekerja sama dengan berbagai pihak, ya, serta fleksibel menghadapi perubahan, ya. Selain itu, komitmen untuk terus mengembangkan diri melalui refleksi, ya, pembelajaran berkelanjutan, dan pelatihan profesional itu juga sangat diperlukan oleh seorang pendidik agar si pendidik itu menjadi pendidik yang ideal, ya. Ya. Menjaga keseimbangan emosional dan fisik, ya, adalah aspek penting lainnya, ya, termasuk kemampuan pengelola stres, ya, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, ya. Pendekatan humanis, ya, seperti menghormati keberagaman mendukung pengembangan karakter siswa, ya, dan memberdayakan mereka untuk percaya pada kemampuan diri sendiri, ya. Itu menjadi kunci penting untuk menjadi pendidik yang inspiratif, ya. Karena terkadang menjadi pendidik ketika tidak memiliki keseimbangan emosional dan fisik, ya, itu sangat mempengaruhi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, ya. Terkadang memiliki masalah dari rumah dibawa kepada peserta didik atau lain sebagainya, sehingga terjadi kekerasan dan lain sebagainya, ya. Itulah, ya, sedikit tentang bagaimana cara menjadi pendidik yang ideal, ya, serta standar-standar primer yang harus dimilikinya. Selanjutnya, adakah cara atau teknik, ya, untuk membangun suasana di kelas agar kondusif, asik, dan hidup, ya.
Membangun suasana kelas yang kondusif, asik, serta hidup itu memerlukan pendekatan holistik. Ya. Dimulai dari membangun koneksi dengan siswa. Ya. Guru perlu mengenali siswa itu secara personal, ya, memahami minat, gaya belajar serta latar belakang dari siswa tersebut, ya, sehingga guru itu tidak menyamaratakan dari siswa tersebut, ya. Jadi guru itu bisa mengambil empati siswa, ya, dengan mengenali dari siswa tersebut, sehingga kelas tersebut itu bisa menjadi kelas yang kondusif, ya. Guru juga perlu dengan menyapa menggunakan nama, berbicara dengan humor, ya, yang ringan, ya, serta menunjukkan perhatian, ya. Itu membuat siswa menjadi lebih dihargai dan siswa itu menjadi lebih merasa asik dalam mengikuti pembelajaran seorang guru tersebut, sehingga di dalam kelas itu terjadi kelas yang kondusif, ya, sehingga siswa itu tidak malas dalam belajar, ya. Kelas itu jadi asik, jadi hidup karena si siswa tersebut merasa diberikan perhatian, ya, merasa dihargai, ya, merasa nyaman dengan guru tersebut, ya. Selain itu, pembelajaran yang interaktif, ya, itu juga menjadi kunci, ya, dalam menciptakan suasana kelas yang hidup, ya. Aktivitas seperti permainan edukatif, ya, diskusi kelompok, ya, atau simulasi peran, ya, role playing, itu bahasa kerennya itu role playing, ya. Tidak hanya membuat siswa lebih terlibat, ya, tetapi juga membantu mereka memahami materi, ya, secara lebih mendalam. Ya. Metode tadi, ya, itu dapat diperkuat, ya, dengan pengelolaan kelas yang efektif, ya, seperti membuat aturan yang dibuat bersama-sama dengan siswa, ya, memberikan apresiasi untuk perilaku positif, ya, dan itu memastikan, ya, transisi antara kegiatan berlangsung mulus agar fokus siswa tetap terjaga, ya. Selanjutnya, variasi dalam pembelajaran, ya, itu juga penting untuk menjaga antusiasme, ya. Guru, ya, dapat menggunakan media visual seperti video atau gambar, ya. Intinya melibatkan teknologi, ya, atau mengajak siswa untuk mengerjakan proyek kreatif, ya. Itu mengubah susunan tempat duduk, ya. Ya, mengubah susunan tempat duduk sesuai kebutuhan aktivitas, ya. Itu juga dapat menciptakan dinamika baru yang menyegarkan suasana kelas, ya. Aktivitas yang membangkitkan, ya, emosi positif, ya, seperti memulai kelas dengan cerita pendek atau ice breaking, ya, seperti sekarang kan terkenalnya ice breaking, ya, sehingga fokus siswa itu terbangun dengan ice breaking tersebut, ya, serta sedikit merayakan pencapaian walaupun itu kecil, ya, itu juga akan meningkatkan dari motivasi belajar para siswa tersebut, ya. Untuk memastikan siswa merasa terlibat, ya, itu guru dapat menggunakan, ya, pertanyaan-pertanyaan terbuka, ya, memberikan tanggung jawab kepada siswa, ya, sebagai pemimpin diskusi, ya, atau menyesuaikan materi dengan minat dan bakat mereka, ya. Seperti tren musik atau teknologi, ya, yang terkini itu kan siswa itu banyak yang suka, ya. Serta lingkungan yang aman dan mendukung itu juga memainkan peran penting, ya. Guru itu harus memastikan setiap siswa merasa diterima, ya,
dihargai dan tidak takut ya untuk berbuat salah. Maksudnya tidak takut untuk berbuat salah itu apa? Yaitu ketika siswa tersebut merasa memiliki kesalahan, itu akan mengakuinya dan akan bertanggung jawab dan tidak akan mengulanginya. Ya. Jadi tidak dipendam oleh siswa itu sendiri. Ya. Itu sedikit ya tentang bagaimana cara atau teknik ya untuk membangun suasana kelas ya agar menjadi asik, kondusif serta hidup gitu ya. Selanjutnya bagaimana mengatasi anak didik yang tidak patuh ya atau sedang dalam mode malas ya. Untuk mengatasi anak didik yang tidak patuh ya atau sedang dalam mode malas ya, itu sekarang kan banyak terjadi apalagi dengan adanya teknologi baru seperti handphone dan lain sebagainya ya. Itu memerlukan ya pendekatan yang sangat-sangat sabar ya. Empati dan strategi yang tepat ya. Langkah pertama apa yang harus dilakukan yaitu memahami penyebabnya. Penyebab dari siswa tersebut kok menjadi tidak patuh ya. Atau kenapa siswa tersebut yang itu jadi pemalas dan lain sebagainya. Karena apa? Ketidakpatuhan atau kemalasan ya, itu seringkali muncul itu dari berbagai macam faktor seperti bosan ya, ataupun merasa kesulitan dalam memahami materi atau bahkan masalah-masalah pribadi dengan orang tua ataupun keluarga ataupun teman dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu penting untuk mendeteksi anak dengan penuh perhatian ya, membangun kepercayaan ya, dan menunjukkan bahwa pendidik atau guru atau kita dalam mendidik siswa tersebut itu peduli terhadap kondisi mereka ya. Ya. Mungkin anak ketika diberikan dengan perhatian lebih ya atau merasa diperhatikan atau merasa dipedulikan, maka si anak tersebut akan merasa terbuka ya. Akan terbuka sehingga dia mau diajak untuk bekerja sama ya. Hubungan yang positif antara guru dan siswa juga menjadi kunci ya, menjadi kunci penting ya. Ya. Sehingga guru dan siswa itu harus memiliki hubungan yang baik ya, hubungan yang positif ya. Tidak jadi si siswa tersebut itu akhirnya merasa asik, merasa terbuka, merasa bahwa si pendidik itu peduli ya. Sehingga si siswa itu akan lebih terbuka dan termotivasi kembali untuk belajar ya. Tapi harus dilihat dari karakter siswa tersebut ya. Selanjutnya itu libatkan orang tua ya, dalam proses untuk memberikan dukungan tambahan di rumah ya, itu perlu ya. Karena apa? Komunikasi dengan orang tua ya, itu bisa membantu menemukan solusi ya. Terutama jika masalah yang dihadapi si anak ya, itu berhubungan dengan lingkungan keluarga atau lingkungan rumah ya. Lakukan evaluasi ya, lakukan refleksi secara berkala terhadap pendekatannya ya, pendekatan yang digunakan ya. Jika satu strategi itu tidak efektif, cobalah dengan strategi-strategi lain ya. Banyak jalan kok ya. Karena perubahan itu membutuhkan waktu ya. Terus yang terakhir ya, apakah pendidikan formal di Indonesia sudah dalam wujud ideal ya atau mampu menghasilkan anak didik unggulan dan berprestasi ya. Pendidikan formal di Indonesia itu memiliki peran penting dalam membentuk generasi penerus bangsa ya. Tetapi ya, masih jauh
dari wujud ideal ya, yang mampu secara konsisten menghasilkan anak didik unggulan dan berprestasi. Meskipun program seperti wajib belajar 12 tahun telah memperluas ya, akses pendidikan hingga ke daerah-daerah pelosok atau daerah-daerah terpencil ya, serta penerapan kurikulum ya, khususnya kurikulum Merdeka saat ini yang memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran. Tantangan mendasar itu tetap ada. Salah satu tantangan utama yaitu kesenjangan kualitas pendidikan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, baik itu dari segi infrastruktur, ya, fasilitas belajar, maupun kualitas dari tenaga pengajar. Selain itu, ya, pendidikan formal di Indonesia itu masih terlalu berorientasi terhadap nilai akademik, ya, sehingga mengabaikan pengembangan keterampilan-keterampilan non-akademik yang dimiliki oleh siswa, ya, seperti kreativitas, kepemimpinan, ya, soft skill, ya, minat bakat dari siswa tersebut. Hal ini diperarah oleh kurangnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri, yang menyebabkan ya, banyak sekali lulusan-lulusan belum siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, pelatihan guru yang belum merata itu juga menjadi hambatan besar, ya, hambatan besar dalam meningkatkan kualitas pengajaran, ya, terutama di era perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, yang sangat maju saat ini. Ya. Untuk mengatasi tantangan ini, ya, diperlukan upaya bersama dari semua pihak. Pemerintah dapat memperkuat pelatihan dan pembinaan guru secara berkelanjutan, ya, itu agar adaptif terhadap perkembangan zaman. Sekolah juga perlu menerapkan ya, pendekatan pembelajaran yang personal, ya, pendekatan pembelajaran yang personal dan inklusif, ya, sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan dan potensi siswa yang beragam. Selain itu, peningkatan fasilitas sekolah, ya, terutama di daerah-daerah terpencil, ya, itu menjadi prioritas untuk mengurangi kesenjangan pendidikan. Karena apa? Daerah-daerah terpencil itu ya sering tertinggal dengan daerah-daerah kota, perkotaan yang memang aksesnya lebih mudah. Ya. Di sisi lain, integrasi pendidikan karakter dan penguatan soft skill itu harus menjadi bagian penting dalam kurikulum untuk membentuk, ya, untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, ya, tetapi juga berintegritas dan inovatif. Dengan langkah-langkah tersebut, ya, pendidikan formal di Indonesia itu diharapkan dapat bergerak, ya, menuju wujud ideal yang tidak hanya menghasilkan anak didik berprestasi secara akademik, ya, tetapi juga siap menghadapi tantangan-tantangan global dengan keterampilan dan karakter yang kuat. Dari 4 poin tadi yang saya ulas, memiliki kesimpulan intinya, ya, untuk menjadi pendidik yang ideal, ya, ya, seorang guru itu harus mengembangkan kompetensi profesional, pedagodik,
kepribadian dan sosial, serta menjaga keseimbangan emosional dan fisik. Selanjutnya, suasana kelas yang kondusif dan hidup itu dapat diciptakan dengan pendekatan yang interaktif, kreatif, dan penuh perhatian terhadap kebutuhan siswa. Sehingga kita bisa mengatasi siswa yang tidak patuh atau malas, ya. Itu juga mengatasi itu kan membutuhkan pendekatan yang penuh dengan empati, komunikasi yang baik, dan strategi-strategi yang variatif. Meskipun pendidikan formal di Indonesia telah berkembang dengan berbagai program, masih terdapat tantangan besar, seperti kesenjangan kualitas pendidikan, kurangnya pengembangan keterampilan non-akademik, dan pelatihan guru yang belum merata. Untuk itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru, pendekatan inklusif, dan penguatan soft skill setara pendidikan karakter itu sangat penting agar pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan generasi unggulan yang siap menghadapi tantangan global. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf, masih banyak kekurangannya, mohon dimaklum. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.